Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kali ini bersama Kak Ana, kita akan sama-sama membahas pelajaran sekolah minggu yang kelima. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa dulu. Lipat tangannya dan tutup mata. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam. Kau telah memberikan kepada kami waktu untuk beristirahat. Dan pada pagi hari ini Engkau membangunkan kami, memberikan berkat yang baru. Pada hari ini kami akan membahas pelajaran sekolah minggu. Biarlah Engkau yang akan menyertai kami semua, memberikan kepada kami pengertian dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, kita akan mulai pelajaran yang kelima. Tapi sebelumnya kita review dulu beberapa pelajaran kita minggu lalu. Kita kan semua sudah tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati dengan disalibkan. Lalu ia bangkit pada hari yang ketiga. Itu sudah menggenapkan tugasnya sebagai anak untuk menyelamatkan umat manusia. Kemudian Tuhan Yesus pun naik ke surga. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, sudah menjadi tugas para muridnya untuk melanjutkan misi pengabaran Injil di dunia. Tugas para murid adalah membawa berita keselamatan, membawa kabar baik untuk umat manusia yang belum menerimanya, supaya setiap orang yang belum percaya dapat mengenal Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai juru selamat. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka para murid memiliki tugas untuk melanjutkan misi pengabaran Injil ke seluruh umat manusia di dunia. Para murid juga diberikan kuasa Roh Kudus dalam misi perkabaran Injil. Para murid pun menjadi gemar berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus dalam kehidupannya. Tak lain itu untuk memberitakan Injil. Kuasa itu seperti mampu melakukan mujizat, seperti melakukan mujizat penyembuhan. Minggu lalu kita udah sama-sama belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh dari lahir di suatu gerbang yang disebut dengan Gerbang Indah. Itu tentunya adalah pertolongan dari Roh Kudus. Mujizat itu adalah alat. Mujizat bukanlah suatu poin pengabaran Injil yang sesungguhnya, tapi mujizat adalah alat untuk mengabarkan Injil kepada umat manusia. Pengabaran Injil berfungsi untuk menyelamatkan umat manusia, supaya setiap manusia yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah mau bertobat. Kita sebagai orang yang sudah percaya dan telah menerima Tuhan Yesus dalam hati kita sebagai juru selamat, tentunya perlu juga menjadi pengabar Injil. Tidak masalah meskipun kita masih kecil atau kita masih sekolah. Tidak ada yang membatasi kita untuk menjadi pengabar Injil, karena kita juga adalah murid Tuhan Yesus. Kita bisa menjadi mujizat juga bagi teman-teman atau siapapun yang ada di sekeliling kita. Tentunya dengan cara hal yang sederhana, yaitu bisa menjadi pendoa. Nah, minggu lalu kan sudah ada tugas untuk mendoakan. Coba, apakah teman-teman atau adik-adik nih sudah mendoakan saudara atau kerabat atau teman-teman yang di sekeliling kalian, namun mereka belum menerima Tuhan Yesus? Kalian harus ingat-ingat lagi ya. Kalau belum, ayo ambil bagian untuk menjadi pendoa. Selain itu, kita juga bisa menjadi mujizat bagi mereka yang membutuhkan, seperti mendoakan mereka juga.
tidak perlu menyembuhkan seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Kita bisa menyembuhkan teman-teman melalui doa kita. Misalnya ada teman-teman atau saudara kalian yang sakit, teruslah berdoa bagi mereka. Kita bisa membantu semampu kita. Selebihnya, biarlah kuasa Tuhan yang akan bekerja. Nah, kita juga bisa menjadi pembawa kabar Injil atau kabar baik melalui teladan kehidupan kita masing-masing. Melalui itulah teman-teman atau siapapun yang ada di sekeliling kita bisa melihat kebenaran Kristus di dalam hidup kita. Nah, tadi itu adalah sedikit review atau ulasan dari pelajaran kita beberapa minggu yang lalu ya. Kita sekarang mulai masuk ke pelajaran hari ini, pelajaran yang kelima. Sebagai pengikut Kristus, kita semua perlu tahu bahwa pengabaran Injil itu bukanlah hal yang sepele atau bukanlah hal yang asal-asalan. Banyak hambatan atau kesulitan yang bisa kita alami sebagai pengikut Kristus. Kita bisa saja diasingkan, diabaikan, atau disakiti di lingkungan kita. Tapi adik-adik perlu bersyukur kalau sampai saat ini kalian tetap mendapatkan perlakuan yang baik dari sekeliling kalian. Karena di tempat yang lain masih banyak pengikut Kristus yang tidak mendapatkan perlakuan baik dari sekelilingnya. Mereka mungkin kesulitan untuk beribadah atau mengakui dirinya sebagai pengikut Kristus. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang tokoh Alkitab di mana dia mendapatkan perlakuan yang menyakitkan. Dia disakiti, dia dianiaya hingga mati oleh karena dia mengikuti Kristus dan dia membawakan kabar keselamatan bagi sekelilingnya. Pasti di antara kita semua sudah mengenal tentang kisah ini. Dia adalah Stefanus. Pasti ada yang sudah tahu kan ceritanya? Supaya kita lebih memahaminya lagi, kita sama-sama buka dulu dari Alkitab, dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Kita bisa sama-sama buka Alkitab dan Kak Ana akan mewakili untuk membaca. Perikopnya adalah Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Tadi adalah firman Tuhan mengenai kisah Stefanus, di mana dia sebagai pengikut Kristus mendapatkan perlakuan yang sangat menyakitkan. Dia dianiaya, dia dilempari hingga dia mati. Tapi kita bisa sama-sama belajar bahwa meskipun dia dianiaya, meskipun dia mendapatkan kesulitan, bahkan dia dilempari sampai dia mati, dia tetap membawa Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Dia tetap setia kepada Yesus.
itu juga adalah menjadi teladan bagi kita semua. Selanjutnya kita akan baca lagi dari Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 4. Kak Anda bacakan lagi ya. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah, Kak Ana akan ulangi lagi ya dari Kisah Rasul 8 ayat 1b, karena ini menjadi poin pelajaran kita hari ini. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Jadi, setelah Stefanus mati dibunuh, itu menjadi kisah awal dari penganiayaan pengikut Kristus, dari murid-murid Yesus yang mau menyebarkan atau mengabarkan kabar Injil ke seluruh dunia. Tapi yang perlu kita pelajari juga bahwa orang Kristen pada zaman gereja mula-mula justru tetap setia dan juga tetap melanjutkan tugasnya mengabarkan Injil. Itu bisa dilihat dari ayat yang selanjutnya. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Justru semakin mereka dipersulit, semakin mereka disakiti, pengabaran Injil semakin meluas. Di sini dikatakan menuju ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Nah, penyebaran Injil semakin luas. Itu merupakan suatu kisah teladan yang patut kita pahami ya. Meskipun dalam sepanjang sejarah kita melihat betapa banyak pengikut Kristus sejak zaman Stefanus yang tadi sudah kita baca hingga saat ini, para pengikut Kristus mengalami penganiayaan dan penderitaan karena mempertahankan Kristus dalam kehidupannya. Namun Allah memakai kondisi itu untuk menumbuhkan atau meningkatkan iman anak-anaknya, iman adik-adik dan iman kita semua. Ibaratnya ada suatu paku, semakin keras dia dipukul, maka semakin kuatlah paku itu akan menancap. Nah, justru penganiayaan itulah dipakai Allah sebagai sarana pewartaan Injil, supaya kerajaan Allah semakin tersebar ke seluruh dunia. Ketika kita mengalami penderitaan, mungkin saat ini kita semua masih mengalami keadaan yang baik-baik saja, tapi mungkin ada tempat lain yang mengalami penganiayaan karena mengikut Kristus, atau di masa depan pun kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Nah, kisah Stefanus tadi dan juga jemaat gereja mula-mula menjadi suatu kisah teladan bagi kita semua, bahwa kita harus tetap setia meskipun kita dilanda kesulitan atau bahkan kita disakiti. Bila kita mengalami penderitaan itu, kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita pertolongan dan kekuatan demi mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita semua tadi baca tentang Stefanus yang dilempari oleh batu, karena punya suatu ilustrasi ya. Di sini ada batu-batu nih. Kalau dibayangkan, batu-batu ini kalau misalnya dilempar ke tubuh kalian nih, pasti akan menimbulkan rasa sakit ya. Batu sekecil ini aja bisa menimbulkan rasa sakit. Nah, kisah Stefanus mungkin dia dilempari batu yang lebih besar sampai menimbulkan kematian bagi Stefanus. Nah, kalau misalnya diilustrasikan kepada kehidupan kita sehari-hari sekarang nih, mungkin bukan batu sungguhan yang menimpa kita,
kesulitan itu mungkin bukan batu beneran kayak gini ya. Bisa jadi kesulitan itu adalah kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kita terganggu, ataupun kesulitan mengikuti pelajaran. Masih banyak kesulitan-kesulitan lain yang menggoda iman kita untuk setia kepada Tuhan Yesus. Nah, di balik kesulitan itu kita tidak boleh memalingkan kesetiaan kita sehingga kita tidak menjadi setia kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mempunyai janji kepada kita yang bisa kita lihat dari Matius 28. Kita buka lagi ya. Adik-adik coba buka dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Karena bacakan ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dari firman ini kita sudah baca bahwa Tuhan memberikan kepada kita tugas untuk menjadi pemberita Injil. Meskipun adik-adik masih kecil, masih di bangku sekolah, tidak menutup kemungkinan untuk menjadi muridnya yang ikut menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi di balik tugas itu, Tuhan Yesus juga memberikan jaminan, yaitu, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini adalah janji Tuhan Yesus dan itu pasti. Kita harus percaya akan penyertaan Tuhan Yesus. Lalu kita buka lagi, selanjutnya ada di ayat lain dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Nah, karena baca lagi ya. "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Nah, luar biasa sekali kan ayat yang barusan kita baca, bahwa kita akan mendapatkan penyertaan dari Roh Kudus dalam menjalankan kehidupan kita. Kita juga harus tetap setia mengikuti Yesus. Kita tidak boleh berpaling ke kiri dan ke kanan. Kalau misalnya diibaratkan kepada kehidupan kita sehari-hari, hal sederhananya itu misalnya kalau kalian lagi ujian nih, ujian sekolah. Kesetiaan itu dimulai ketika kalian mengikuti ujian sekolah. Kalau misalnya kalian tidak bisa mengerjakan ujian sekolah misalnya, kita harus tetap setia untuk mengerjakan itu sendiri. Jangan tergoda untuk meminta jawaban ke kiri atau ke kanan, karena itu merupakan salah satu godaan sehingga kita menjadi tidak setia kepada Tuhan Yesus. Karena percaya kalau adik-adik semua juga akan mau tetap setia kepada Tuhan Yesus, tidak akan ikut-ikutan mencontek kepada yang teman-teman yang di sekeliling kalian. Justru kita harus menjadi teladan, menjadi contoh yang baik bagi sekitar kalian untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak terang, anak-anak yang berbeda dari dunia. Nah, jadi kebenaran firman Tuhan yang bisa kita ambil pada pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bahwa orang Kristen pada gereja mula-mula tetap setia kepada Tuhan walau mengalami kesulitan. Tadi kan sudah kita pelajari, yaitu contohnya adalah Stefanus, juga murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Nah, sebagai anak-anak Kristen, kita juga harus mencontoh mereka. Kita harus tetap setia bila mana kita mendapatkan godaan-godaan atau mendapatkan kesulitan-kesulitan lainnya. Kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah orang-orang Kristen pada gereja mula-mula
berani menghadapi tantangan dalam memberitakan Injil. Tadi juga sudah Kak Ana ulas bahwa sebagai orang yang sudah percaya, kita juga harus mau berani mengambil peran dalam pengabaran Injil. Tidak perlu kita berkhotbah di depan teman-teman kita, atau kita membacakan ayat Alkitab setiap hari di depan teman-teman kita. Itu justru akan menjadi ketakutan ya buat sekeliling kita. Kita bisa mengambil contohnya saja melalui teladan yang bisa kita berikan melalui tingkah laku, tutur kata yang bisa dilihat oleh teman-teman sekeliling kalian. Dari situ mereka akan melihat kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Kristus yang patut dicontoh. Kita bisa menjadi kitab terbuka. Tidak perlu kita berkhotbah panjang lebar, tetapi tingkah laku kita tidak sesuai dengan yang kita khotbahkan. Misalnya kitab terbuka itu bisa dikatakan ya menjadi teladan yang baik gitu untuk teman-teman yang ada di sekeliling kalian. Kalau teman-teman kalian mengajak kalian untuk berbohong, kalian harus berani mengatakan tidak. Kalau teman-teman kalian mengajak kalian untuk melawan orang tua atau mengajak kalian untuk berbuat hal-hal yang negatif, kita harus berani berkata tidak. Kita harus bisa menjadi kitab terbuka supaya nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Nah, yang terakhir adalah orang-orang Kristen pada gereja mula-mula mengambil komitmen setia memberitakan Injil walaupun menghadapi tantangan. Jadi, meskipun kalian masih kecil atau masih di bangku sekolah, jangan berpikir nanti saja kalau saya sudah dewasa saya akan ikut menjadi pengabar Injil atau akan setia nanti saja kalau saya sudah kuliah. Nah, itu salah. Jadi kita bisa mulai mengambil komitmen mengikuti Yesus, setia pada Yesus mulai dari saat ini, mulai dari hal-hal sepele, menjadi anak yang baik di rumah, menjadi teman yang baik di sekolah, menjadi teman yang baik untuk teman-teman sepermainan, dan menjadi teladan tentunya dalam kehidupan adik-adik semua. Nah, jadi selain itu juga kita akan merefleksikan nih pelajaran kita hari ini. Kak Ana ingin memberikan 2 buah pertanyaan. Nanti kalian akan jawab masing-masing ya di dalam hati kalian. Ini hanya kalian dan Tuhan saja yang tahu. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah kalian telah mengambil peranan menjadi pengabar Injil melalui teladan kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, apakah kalian berani setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hayat kalian dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kalian? Itu adalah 2 pertanyaan yang bisa kalian jawab, kalian renungkan. Kiranya pertanyaan tadi dan juga renungan kita pada hari ini menjadi bekal yang baik atau menjadi pengkoreksi yang baik bagi kita semua ya. Nah, selanjutnya Kak Ana akan bacakan ayat hafalan hari ini. Itu berasal dari Kisah Rasul 8 ayat 4 yang berbunyi, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Sekian firman Tuhan kali ini. Kalian bisa melanjutkan lagi dengan mengisi lembar aktivitas dan juga diskusi bersama teman-teman dan guru sekolah minggu kalian ya. Dan Kak Ana akan menutup pelajaran hari ini dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua untuk mengikuti pelajaran sekolah minggu online kami Tuhan, meskipun kami terbatas tempat dan juga fasilitas, tapi tidak menurunkan semangat kami untuk datang kepadamu belajar firman-Mu. Kau yang mempersiapkan pelajaran kami yang akan datang, dan Kau yang akan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan
Yesus memberkati. Dadah.